Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan hadirin Allah muliakan, semoga saudara-saudara kita, orang-orang yang sedang terkena musibah, sedang terkena bencana, sedang terkena sakit, senantiasa berada di naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik untuk bersabar dan diberikan pahala yang besar dan diampuni segala khilaf dan diberikan berbagai macam hikmah dari balik musibah-musibah yang sedang dirasakan, dan semoga Allah ganti kehilangan dan kerusakan yang dialami. Dan hadirin Allah muliakan, sebagaimana seorang muslim dididik, hendaknya ia doakan saudaranya yang sedang tertimpa musibah dan bencana, dan ia bantu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan memberikan pahala dan ampunan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin, kembali ke Riyadhus Shalihin dan kembali bersama Imam Nawawi, dan kita masih membahas tentang hadits Umar bin Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika Umar bin Abi Salamah makan bareng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, kuntu gulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya waktu kecil itu berada dalam didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu kita makan bareng, satu wadah, satu nampan, lalu tangan saya itu kemana-mana. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya gulam samillah, wahai ucapkanlah bismillah atau berbasmalahlah. Dan kita sudah jelaskan bahwa salah satu adab ketika start mau makan adalah mengucapkan bismillah atau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dua-duanya diperbolehkan. Dan kita sudah jelaskan bahwa arti bismillah adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita melakukan aktivitas tersebut. Kita mulai dengan meminta pertolongan kepada Allah agar Allah tolong kita dalam proses kita makan dan proses pencernaan kita dan seterusnya. Dan ini menunjukkan bahwa kita lemah, kita nggak bisa mengerjakan itu sendiri, kita nggak bisa memproses pencernaan kita sendiri, dan kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu real. Orang sekuat apapun, sesehat apapun, sejenius apapun, dia mengontrol pencernaan dalam lambungnya, pencernaan dalam ususnya, pencernaan dalam organ-organ tubuhnya, bukan. Bahkan dia nggak bisa ngeset rasa lidahnya gitu loh. Kalau Allah hilangkan indera pengecap dan rasa pada lidah, dia nggak bisa buat apa-apa. Itulah kelemahan manusia. Itulah kekerdilan manusia di hadapan Rabb-nya. Maka kita butuh pertolongan dan kita butuh minta tolong sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kalau kita minta tolong, Allah akan ijabah. Ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Kalau kita minta tolong, insya Allah makanan yang kita makan menjadi sumber gizi dan memberikan energi positif dan membuat kita semangat beribadah, beramal soleh, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanannya itu berkah gitu loh. Habis makan itu digunakan untuk ketaatan. Energi dari makanan itu digunakan untuk amal soleh, bukan digunakan untuk maksiat. Na'udzubillah, na'udzubillah. Dan itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita, bahwa kita baca bismillah itu bukan hanya sekedar kalimat tanpa makna, nak. Tapi ketika kamu baca bismillah, itu artinya kamu minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala.
agar Allah tolong kamu pada saat makan dan proses pencernaan, karena kita nggak bisa sendiri. Siapa yang bisa ngatur dalam tubuhnya sendirian? Nggak ada yang bisa. Allah ta'ala misal. Lalu yang berikutnya, salah satu hikmah dari mengucapkan basmalah adalah litardi syaitan wa man'ihi minal musyarakah fi ta'am, untuk mengusir syaitan dan mencegah syaitan makan bareng dengan kita di makanan tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya hadirin Allah muliakan, para ulama ingin mengajak kita ke sebuah hadis yang dikeluarkan Abu Daud dan Nasai. Nabi SAW mengatakan, mazala syaitan ya'kulu ma'ah, senantiasa syaitan makan bersama dia, falamma dzakara rasmallahi istaqa'a ma fi batnihi, maka setelah dia mengucapkan atau ketika dia mengucapkan bismillah atau basmalah, jadi basmalah itu artinya ucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, istaqa'a ma fi batni, maka syaitan memuntahkan makanan yang dia makan dalam perutnya. Jadi artinya syaitan akan makan makanan, akan bareng makan makanan yang tidak dibacakan bismillah. Itu poin. Makanya kalau kita lupa baca di awal, hendaknya kita ngapain hadirin? Nah, kalau lupa baca bismillah di awal, kita ngapain? Sujud sahwi. Kok sujud sahwi itu loh? Aduh, jamaah sekalian. Kita baca bismillahi awwalahu wa akhirahu, atau bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Nah, begitu kita baca bismillah awwalahu wa akhirahu atau bismillah fi awwalihi wa akhirihi, itu syaitan muntah gitu. Gitu lah. Syaitan langsung muntah. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau kita ingin menjaga jarak dari syaitan, kita ingin steril dari syaitan, dan kita ingin makan itu berkah, nggak diganggu sama syaitan, maka ucapkanlah bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Kita minta tolong sama Allah, dan ini tanamkan ke hati anak-anak kita. Baca bismillah, biar syaitan nggak ganggu kamu, nak. Biar syaitan itu nggak bisa makan bareng kamu, dan agar makan ini penuh dengan keberkahan. Baca bismillah, baca bismillah, biar kamu tuh nggak digoda sama syaitan. Dan kalau kamu nggak digoda, kamu lebih enak ibadah. Kamu nggak, jaga diri dari dosa, dan hasil keberkahan makan itu jadi jauh lebih maksimal dan efektif. Itu hadirin. Itu baca bismillah. Oleh karena itu, bismillah juga kata para ulama, tajribul barakah wa tadu ilal qana'ah wa adami syarr. Bismillah juga itu akan, kalau kita baca bismillah gitulah pada saat kita makan, itu akan mengundang keberkahan makanan itu. Walaupun mungkin makanannya secara gizi kalah dari makanan teman kita, karena dia lebih kaya, dia mampu beli makanan yang secara gizi bagus, dan uang kita terbatas untuk beli makanan. Tapi dengan baca bismillah lebih berkah nanti. Kalau teman kita nggak baca bismillah. Jadi baca bismillah lah, dan resapi dalam hati bahwa ini minta tolong sama Allah. Ketika kita baca bismillah, kita minta tolong sama Allah. Ya Allah, tolong saya dalam proses makan, proses pencernaan, ya tolong saya agar makan ini berkah.
Dan ketika baca basmilah, syaitan nggak makan makanan kita. Nah otomatis kan Allah kasih pertolongan, lalu syaitan nggak makan, nggak bareng-bareng kita, maka akan jauh lebih berkah. Makanya itu kata para ulama, bahwa di antara hikmah baca bismillah adalah agar makanan kita berkah. Walaupun mungkin secara kasat mata makanan kita penuh dengan kekurangan, tapi kalau berkah itu beda. Makanya kan ada orang cuma minum air putih aja kuat gitu. Kita udah appetizer, udah main course, udah dessert, 2 jam kemudian lapar lagi. Dan bukannya baru makan, mas? Ya nih nggak tahu nih, lapar terus. Ada orang tuh seharian cuma minum air putih doang, aman. Ada orang 24 jam hanya minum air putih. Atau 12 jam minum air putih, aman. Dan energik, semangat, cuma 12 jam cuma minum air putih. Itu kalau kasih keberkahan tuh beda. Lihat Nabi SAW, misalnya Nabi SAW makan 1 korma, 2 korma. Dan kondisi Madinah kan apalagi musim panas tuh berat hadir. Dan nggak ada AC dulu. Lihat mereka luar biasa. Jadi keberkahan itu penting. Apalagi khususnya gimana setelah makan itu jadi semakin ingat Allah, semakin bersyukur. Ini banyak kan kita makan tuh lupa sama Allah. Ya lupa baca bismillah, lupa tentang nggak boleh mubadzir gitu kan. Terus kalau ngeliat makanan lapar mata gitu loh, semua diambil gitu. Akhirnya mubadzir, semua dibeli, ini nggak berkah gitu. Gitu. Jadi itu yang perlu kita coba, baca bismillah dan benar-benar minta tolong sama Allah. Itu Allah kasih keberkahan. Lalu menariknya juga jemaah sekalian, bahwa ternyata kata para ulama, membaca bismillah dengan penghayatan itu sangat berkaitan dengan qanaah, kata para ulama. Al-qanaah, merasa cukup. Merasa cukup. Merasa cukup. Ada orang merasa nggak cukup, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Tentu saja bukan berarti tambah nggak boleh ya hadirin. Tapi sekali lagi yang dititik beratkan adalah merasa cukupnya itu. Kalau memang sudah cukup, atau kalau memang kita lagi nggak punya uang, atau memang makanan yang ada cuma segitu. Tapi kalau kita diberikan rezeki dan memang kita butuh asupan yang lebih banyak daripada biasanya karena pada hari itu kita punya aktivitas fisik atau kita harus makan lebih banyak karbo karena ada kegiatan yang mungkin itu nggak ada masalah. Tapi ketika kita misalnya nggak punya uang atau ada cuman sedikit gitu loh, maka kan kita harus merasa cukup, merasa qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, dan jangan nuntut ini gitu loh. Seringkali itu kan, misalnya seorang istri dapat nafkah dari suaminya pada hari itu atau pekan itu, bulan itu sedikit, jadi hanya bisa makan makanan yang sederhana, bahkan mungkin nasi pakai kuah. Kok begini lagi sih gitu, aku udah bosan nih makan nasi pakai kuah. Itu karena lupa baca bismillah dengan penuh penghayatan. Atau suami misal dimasakin istrinya, aduh makanan kamu tuh bosenin banget sih gitu misalnya. Atau istrinya nggak bisa masak, terus emang rasanya tesnya segitu-gitu aja, dikomplain, nggak qanaah itu, nggak merasa cukup. Harusnya bersyukur lah, walaupun mungkin istri kita nggak kurang jago masak, tapi dia perhatian, dia berusaha kasih yang terbaik. Jadi kita lupa sisi itu jemaah. Kenapa? Karena kita lupa minta pertolongan sama Allah. Atau anak-anak gitu loh.
nggak mau makanan kecuali keinginan mereka, lupa bersyukur. Ya karena mungkin anak-anak nggak dididik dengan basmalah. Nah, sehingga nggak baca bismillah. Kalau baca bismillah nggak dihayati, nggak diresapi. Tapi kalau dihayati dan diresapi, itu akan melahirkan sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah kasih. Dengan apa yang Allah kasih. Dan yang terakhir, ternyata baca bismillah pun kata para ulama itu membantu kita menjauhi hal-hal yang haram dan makruh. Jadi membaca bismillah ketika makan khususnya itu menjauhi perkara yang haram dan makruh, khususnya dalam masalah makanan. Makanya coba lihat hadirin, orang yang makan atau minum yang haram baca bismillah apa enggak? Hah? Mana baca bismillah? Kalau baca bismillah dia nggak ngerti apa yang diucapkan, atau sebagian mungkin mengolok-olok, Allah ta'ala alam. Tapi kalau dia ngerti dan dia yakin, dia nggak akan makan hal yang haram. Dia nggak akan makan makanan yang haram, dia nggak akan minum minuman yang haram, nggak akan. Bahkan yang makruh pun dia hindari. Dia nggak mau makan makanan yang haram. Itu pentingnya bismillah. Itu pentingnya mengucap bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alam bisawab. Jadi hadirin, sayang kalau kita lewatkan, dan ini maknanya dalam. Sekali lagi, ini minta pertolongan kepada Allah dan Allah akan tolong kita. Lalu yang kedua, menjauhkan diri dari syaitan. Syaitan nggak akan makan makanan kita. Yang ketiga, memberikan keberkahan. Yang keempat, menumbuhkan rasa qanaah. Lalu yang kelima, membantu kita untuk menghindari yang haram dan yang makruh. Ini yang bisa disampaikan. Kita akan lanjutkan lagi hadisnya insyaallah ta'ala di pertemuan berikutnya. Saya rasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.